Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali dibimbing Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi ulukum fid dharain, amin. Wa yustahabbu likulli man dana ala syafaril qabri kama udihat ayyahuswa salasa hasyatin minat turabi li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam hasa fi qabri salasi hasyatin minat turabi. Disunnahkan, pada setiap orang yang berada di samping atau sisi-sisi kuburan, kama udihat sebagaimana yang telah dijelaskan, yang mengangkat mayat ialah masukkan ke kuburan, atau orang yang memegangi daripada kain adalah untuk menutupi lubang kubur. Nah, itu orang-orang yang berada di sisi-sisi kubur. Apa yang disunahkan? Ayyahaswa salasa hasyatin minat turab. Mereka itu sebelum mayat itu ditutupi dengan tanah, maka disunahkan terlebih dahulu kita menghamburkan tanah atau pasir lah yang di atas kuburan tadi sebelum ditutup kuburan tadi 3 kali. Nah, jadi mulai kepala sampai kaki 3 kali. 1, 2, 3. Sebagaimana bacaan yang telah terdahulu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa menaburkan fi qabri salasi hasyatin minat turab, menaburkan di atas kuburan 3 kali, menaburkan minat turabi daripada tanah. Jadi sebelum dipasang kayu, atau sudah dipasang kayu, sebelum kuburan tadi ditutup, terlebih dahulu kita taburi dengan tanah. Itu yang sunnah. Wa yustahabu kama taqaddama ayyakifa jama'atun ala qabri ba'da dafni bi sa'atin yad'una lil mayyiti ba'da dafnihi. Disunatkan sebagaimana yang telah terdahulu, bahwasanya berdirilah jamaah. Jamaah itu kan paling minimal 2. Alal qabri, di atas kuburan. Ba'da dafni, setelah penutupan kubur, bisaatin, ada satu waktu, ada beberapa menit. Yad'una lil mayyiti ba'da dafnihi, mereka mendoakan jemaah tadi bagi si mayat setelah ditutup kuburan tadi. Wa yaqra'una biqadri ma yunharul jazuru wa yufraqu lahmuhu, dengan kadar waktu
yunharul jazuru, menyembelih binatang sembelihan, wa yufraqu lahmuhu, dan dipisahkan tulang dengan dagingnya. Itu kira-kira yang penyembelihan di sini berapa menit kira-kira? Kambing atau unta lah disembelih, nah sembelih. Bisa dipisahkan daging dengan tulangnya. Anggap aja 15 menit, ini anggap aja nih lah, tak potong-potong ini, anggap 15 menit. Nah, segitulah yang disunahkan kita berdiam di atas kuburan, berdoa. Nah lah, ini perkiraan Rasulullah nih, perkiraan Rasulullah. Jadi perkiraannya itu kadar waktu kita menyembelih binatang dan bisa memisahkan di antara daging dengan tulangnya. Ya anggap aja 15 menit lah, paling cepat 15 menit. 5 ruya daripada, karena ada riwayatkan daripada Utsman radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Utsman, idza faraga min dafnil mayyiti, Nabi apabila telah selesai daripada mengubur mayat, yaqifu alaihi, Nabi bertahan di atas kuburan tadi. Wa qala, dan Nabi bersabda kepada para sahabat, berarti ini disuruhkan, istaghfiru li akhikum, wahai sahabatku, kata Rasulullah, mintakanlah ampun oleh kalian yang banyak ini untuk saudara kalian yang baru mati. Nah, adapun yang di luar aswaja kan setelah dikuburkan langsung pulang. Nabi aja tidak pernah mencontohkan. Kalau manusia ini selalu dicontohkan, itu namanya anak-anak, ya kah? Kalau selalu dicontohkan makannya bayi begini, lalu Rasulullah misalnya mencontohkan makan bayi begini, ya Allah ya Rabbi, itu namanya anak-anak. Kalau dikatakan sunnah, itu Nabi tidak pernah mencontohkan, sedangkan ada hadis Nabi suruhan. Sedangkan ada lagi misalnya ahwal atau ketetapan Rasulullah berdiam, sahabat melakukan sesuatu yang di luar daripada suruhan Rasulullah, tapi Rasulullah berdiam, itu pun termasuk sunnah. Jangan dikatakan sunnah itu apabila Nabi mengerjakan, bila Nabi tidak pernah mengerjakan dikatakan bid'ah. Nah, ini Rasulullah mencontohkan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun oleh kalian yang banyak ini, berarti kita disuruhkan bertahan sebentar. Sedangkan yang di luar aswaja setelah dikubur-kubur pulangan, katanya mengikut Nabi, kan aneh. Nah, mintakanlah ampun oleh kalian kepada saudara kalian. Berapa waktunya tadi? Waktunya tuh perkiraan setelah menyembelih hewan binatang kurban, lalu dipisahkan tulang dengan dagingnya. Anggap aja 15 menit. Talqin adalah 15 menit, tidak sampai 15 menit Pak talqin. Was'alullaha lahu tasbita, kata Rasulullah, dan mintakanlah ampun oleh kalian untuk si mayat ini kepada Allah atas bita, bisa menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Fa innahul ana yus'alu, karena bahwasanya sekarang ini, kata Rasulullah, si mayat ini sedang ditanya oleh mungkar dan nakir. Jadi yang pertama, kita memintakan ampun kepada yang di dalam kubur. Kemudian kita memintakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong tetapkanlah dia di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, inilah yang banyak yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini pekerjaan sahabat, ini Sayyidina Utsman yang mengatakan. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman. Banyak-banyaklah di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah membaca, Allahumma ajirha minasyaiton, wahai Allah Ta'ala, tolong selamat, hindarkanlah mayat ini daripada syaitan. Wa min adzabil qabri, dan daripada azab kubur. Wasabit indal mas'alati, ya Allah, tetapkanlah ketika dia menjawab pertanyaan mantiqiha. Wabtah abwabas sama'i liruhiha, dan bukakanlah pintu langit untuk rohnya. Nah, itu satu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara lagi riwayat yang lain, idza mata ahadukum wa sawaitum alaihi turaba falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Apabila mati di antara kalian, kemudian di antara kalian itu meratakan kuburan mayat yang mati tadi, falyakum hendaklah berdiri salah seorang di antara kalian di atas kepala kuburan tadi. Summa yaqulu, kemudian dia membaca begini, kata Rasulullah, ya fulan, wahai si anu, wahai anak si anu. Samalah isi talqin, sama. Fa innahu yasma'u wala yujibu, bahwasanya kata Rasulullah, di saat kamu mengatakan wahai anu bin si anu, anaknya si anu, dia mendengar tapi dia tidak bisa menjawab. Summa layakul, hendaklah kamu, kata Rasulullah, membaca lagi, ya fulan, ya ibnu fulanah, saniyati yang kedua kali. Dia mendengar tapi tidak bisa menjawab. Summa layakul, hendaklah kemudian lagi orang itu mengatakan, ya fulan, wahai fulan bin fulanah, yang ketiga kalinya. Fa innahu yaqulu, pada waktu kita mengatakan wahai si anu bin si anu, maka mayat tadi, kata Rasulullah, menjawab, na'am, ya arsadana rahimakallahu, arsadna rahimakallah, walakinnakum la tasma'una. Mudah-mudahan arsadna, mudah-mudahan memberi petunjuk kami, rahimakumullah, mudah Allah Ta'ala merahmati kamu. Itu yang kita doakan kepada si mayat. Walakinnakum la tasma'una, tetapinya kalian tidak pernah mendengar daripada jawaban si mayat tadi. Fayaqulu, kemudian hendaklah seseorang itu mengingatkan orang yang dikubur tadi, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah wahai si mayat. Kan isi talqin seperti inilah, uzkur wahai fulan, uzkur ma kharajta, ingatlah wahai si mayat pada ketika kamu keluar daripada dunia, wahia syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, wa annaka radita billahi rabba, kamu ridho kepada Allah sebagai Tuhan kamu, wabil islami dinan, dan Islam itu agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi, wabil Qur'ani imaman, Quran itu imam, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan hari kiamat pasti akan datang tiada keraguan di dalamnya, wa anallahu yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang dikubur, fa inna munkaran wa nakirin ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqul intalik bina. Ini cerita Rasulullah. Fa inna munkaran wa nakiran, bahwasanya mungkar dan nakir, kata Rasul, di saat kita membaca doa yang seperti tadi yang dicontohkan Rasulullah tadi, bahwasanya mungkar dan nakir ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi, maka mungkar dan nakir akan mengambil setiap salah seorang daripada keduanya, mungkar dan nakir tadi, dengan tangan pemiliknya, wa yaqulu intalik bina, ayo sekarang kata malaikat mungkar, intalik bina, kemari, ma yaquduna inda hada wa qad lakina hujjatahu, kita duduk aja sudah, kata mungkar dan nakir, kita duduk aja, enggak usah bertanya sudah. Yaquduna inda hada, kita duduk di sini saja. Wa qad lukina hujjatahu, sungguh sudah dibacakan talqin jawaban kepada si mayat ini. Wa yakunullahu ta'ala hujjatuhu madunahu, dan adalah Allah hujjahuma dunahu, jawaban keduanya dunahu, selain daripada laki-laki ini. Faqala rajulun ya Rasulullah, kemudian setelah menyatakan seperti ini, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam yu'rab ummahu, wahai Rasulullah, kalau yang mayat yang meninggal ini kami tidak tahu nama bapaknya, tidak tahu nama ibunya, fa illam yu'rab ummuhu, apabila ibunya tidak dikenal, bagaimana wahai Rasulullah?
yansibuhu ila ummihi Hawa, apabila mayat tadi itu nama bapaknya tidak tahu kita, nama ibunya tidak tahu, yunsabuhu ila ummihi Hawa, maka akan dinisbahkan kepada Siti Hawa. Nama orang-orang dahulu kan sulit dikenal nih lah. Atau kita kelupaan nama daripada kakek kita mau berhadiah kepada bapak kita, kakek kita tahu, nah sebut nama bapak kita bin Hawa. Nah, ada yang mengatakan bin Adam, ada yang mengatakan bin Abdullah, tapi kalau dalam hadis itu Siti Hawa lah, itu dinisbahkan ke sana kata Rasulullah lah, bila tidak dikenal ibunya. Nah itu diantara nih lah, diantara, karena banyak lagi doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu semua tertulis di dalam risalah amaliyah bacaan talqin. Jadi yang namanya kan ada suruhan Rasulullah SAW itulah yang secara umum tanpa dicontohkan Rasulullah. Nah jadi jangan dikatakan berdoa ke kuburan, ialah mendoakan orang yang dikubur itu bid'ah, sesat, tidak pernah diajarkan. Memang Rasulullah SAW tidak mengajarkan doanya, cuma sedikit. Cuma Rasulullah secara umum, yang penting kata Rasulullah, doakan mayat tadi, mintakan ampun. Jadi terserah kita mendoakan mintakan ampun itu yang bagaimanakah doanya, terserah, karena Rasulullah tidak pernah membatasi doanya. Mau setengah jam di sana di kuburan silahkan. Makanul dafni wa dafnu fil bahri, tempat mengubur dan bagaimana mengubur di atas laut, artinya orang tuh mati di tengah-tengah laut, bagaimana caranya. Ad-dafnu fil maqbarati afdalu minhu fi ghairiha, bermula mengubur di pekuburan itu lebih afdal daripadanya pada selainnya. Lima yalhaqu min du'ai zawari wal marina, karena di sana akan ditemukan orang-orang yang mendapatkan doa-doa orang yang berziarah dan orang-orang yang lewat di kuburan tadi. Itu bagusnya kalau mengubur keluarga itu di komplek kuburan orang Islam, jadi kena semua. Wali anna sallallahu alaihi wasallam kala yudfanu ahluhu wa ashabu bil baqi, dan adalah Nabi SAW menguburkan keluarga beliau dan sahabat-sahabat bil baqi di baqi. Wala ba'sa bisyira'ihi maudhi'a qabrihi, dan tidak apa-apa membelilah tanah pekuburan maudhi'a qabrihi untuk menguburkan keluarga tadi. Wa yusawwiyu bi dafnihi fihi, dan dia pernah misalnya si mayat tadi berwasiat, aku minta kubur di sanalah. Ternyata yang punya komplek kuburan di sana, kalau menguburkan keluarga kamu di sini, ini tanahnya sudah kami beli, kamu harus beli. Mau tidak mau, karena keluarga kita ini sebelum meninggal dunia pernah berwasiat di sana, maka wajib kita belikan tanahnya untuk keluarga kita tadi yang pernah berwasiat. Makanya jangan, tidak boleh ada yang namanya hukum waris dahulu sebelum penyelesaian hutang dan wasiat. Adalah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul hunna wa illam fa in kana lakum waladun falahunna ar-rubu'u mimma tarakum min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Wasiat itu adalah min ba'di wasiyatin, setelah diselesaikan wasiatnya, yusabiha aw dain, yang diwasiatkannya aw dain atau hutangnya telah dilunasi, baru hukum waris. Ini orangnya belum meninggal dunia sudah memikirkan warisan. Orangnya baru meninggal dunia, belum lagi wasiat-wasiatnya di mana menguburkan, belum lagi, belum ada pencerahan daripada keluarga, sudah ada yang bertagih warisan. Ini termasuk manusia yang penuh rakus dengan dunia yang seperti itu. Yusabiha audain, dalam kalimat yang yusabiha atau yusina biha audain. Jadi apabila berwasiat inilah, dan ternyata keluarga kita tadi masih memiliki harta yang banyak, laksanakan wasiatnya dahulu. Nah, meminta kubur di sana, ternyata harga satu lubang kuburan itu misalnya 2 juta, wajib kita keluarkan daripada
uang si mayat tadi. Jangan dihitung dulu waris, jangan, selesaikan dulu. Hutangnya ada berapa? 20 juta. Nah, setelah itu baru dihitung waris. Jangan hitung waris dahulu. Selesaikan dua perkara, wasiatnya apa? Nah, kemudian hutangnya. Baru mikirkan masalah warisan. Wala yudfanu kafirun fi maqbaratil muslimin. Jangan dikuburkan satu orang kafir di kuburan orang Islam. Wala muslimun fi maqbaratil kuffar, dan jangan pula orang Islam itu dikuburkan di pekuburan orang kafir. Walau matat jimmiyatun yahudiyatun au nasraniyatun. Jikalau mati seorang perempuan jimmiyah. Jimmiyah itu artinya non muslim lah, yang tidak memerangi orang Islam, dan mereka hidup di lingkungan orang Islam. Jikalau orang perempuan jimmiyah ya tadi perempuan non muslim, mereka itu bertetangga dengan kita dan tidak memusuhi kita atau memerangi kita, itu namanya kafir jimmi. Memerangi mereka itu adalah orang yang non muslim lah, yang baik terhadap kita, bertetangga dengan kita, tidak pernah macam-macam dengan kita. Itu termasuk darahnya pun haram kita tumpahkan. Wahiyya hamilun min muslimin. Nah, perempuan non muslim ini, kata Imam Syafi'i, dia ini hamil. Janin yang di dalam perutnya ini orang Islam. Artinya bapaknya Islam, ibunya non muslim. Maka dinisbahkan kemana? Maka dinisbahkan kepada bapaknya. Orang non muslim yang sedang hamil, mati sedang hamil, dan yang di dalam janinnya itu kata Imam Syafi'i janin orang Islam, artinya bapaknya Islam, inilah ibunya non muslim. Lalu di dalam janinnya tadi ini ada bayinya, nah, berarti itu orang Islam, bayinya tadi Islam. Wa mata janinuha fi jawfiha, dan mati pula janin yang ada di dalam perut non muslimah tadi, non muslim tadi. Fasahihu inda syafi'iyati wal hanabilati, maka pendapat yang sahih, pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, annaha tudfanu baina maqabiril muslimin wal kuffar, bahwasanya non muslim tadi itu dikuburkan di antara jarak kuburan orang Islam dan kuburan orang non muslim, di tengah-tengah. Ada kuburan Islam, komplek orang Islam di sini, kuburan non muslim di sini, di tengah-tengah sini dikuburkan. Apabila orang Islam, laki-laki Islam punya istri non muslim, lalu anaknya tadi muslim lah, meninggal yang non muslim tadi ini, dan janin di perutnya itu meninggal juga, bagaimana cara menguburkannya? Yang pertama dikuburkan di antara kuburan orang Islam dan kuburan orang non muslim. Wa yakunu zahruha ilal qiblati, cara menguburkannya adalah belakang daripada non muslim tadi, perempuan non muslim tadi itu membelakangi kiblat. Ini kiblat sinilah, kiblat sini. Nah, sedangkan kita kepala di sini, kaki di sini kalau menghadap kiblat. Dibalik, Pak. Jadi kepalanya ke sana, mukanya menghadap sana, kakinya menghadap ke sana. Kalau kita kan lah di sini kepala, di sini muka menghadap kiblat. Jadi kalau orang yang mati yang seperti ini, mukanya menghadap ke sana, kakinya menghadap ke sana, membelakangi kiblat. Wa yakunu zahruha ilal kiblati, adalah belakang daripada mayat perempuan yang ada janinnya di dalam perutnya tadi itu, di dalam perutnya tadi ada orang Islam, maka itu membelakangi kiblat. Li'anna wajhal janini illa zahri ummiha, karena wajah si janin, wajah si bayi tadi itu yang mati dalam perut non muslim tadi itu menghadap kepada belakang non muslim tadi. Berarti menghadap kiblat lah, menghadap kiblat. Yang janin menghadap kiblat, ibunya tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena non muslim. Patu depan mumparidatan, maka dikuburlah perempuan tadi mumparidatan, hal keadaannya sendirian.
li'anna waladaha muslimun, karena anaknya yang di dalam perut tadi Islam. Fayata'adza bi'adzabihim, maka akan merasa tersakiti janin yang di perut tadi dengan diazabnya orang non muslim tadi. Wala tudfanu fi maqabiril muslimin, jangan pula dikuburkan di komplek orang Islam, li'annaha kafiratun, karena perempuan tadi itu orang non muslim. Jelaslah. Ini bikin rumit yang seperti ini, ya Allah. Kalau dulu tidak ada pelarangan lah Islam dengan non muslim kawinilah, ada dulu tidak pelarangan. Sekarang sudah ada undang-undangnya. Karena ada teman kita dulu lah dari kejaksaan dulu lah kawin, teman kita ini orang Islam, istrinya ini non muslim. Sampai anak berapa orang sudah yang sampai kuliah sudah. Ada dulu hukumnya tidak apa-apa menikahi berbeda agama, hukum negara nih lah, hukum negara. Tapi sudah dirubah tuh, kira-kira sudah dirubah lah. Amal lau mata insanum pisapinatin fil bahri, adapun apabila seseorang mati pisapinati di atas kapal, fil bahri di dalam keadaan menyeberangi laut. Fattafaqal fuqahu ala anha yughsalu wa yuqfanu wa yusalla alaihi, maka sepakat ulama bahwasanya dimandikan, dikafani dan disolatkan. Wa yantaziru bil wusulu ilal barri in raja'ul wusula fi yaumin aw yaumaini liyadfanuhu fihi, dan menunggu bagi si mayat tadi supaya sampai ke daratan, jikalau ada harapan kita itu sampai ke darat sehari atau 2 hari, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Disolatkan. Tapi tunggu menuju darat. Malam yakhafu alaihil fasad, selama tidak dikhawatirkan mayat tadi itu rusak. Fa in kanal barru ba'idan aw khifa alaihi taghayyuru, apabila daratan itu jauh, perkiraan kita mah tidak cukup 2 hari, pasti 3 hari sudah membawanya nih. Aw khifa alaihi taghayyuru, atau kita khawatir mayat yang di kapal ini bila kelamaan akan membusuk, berbau, sudah seharinya sudah berbau. Nah, suddat alaihi akpanuhu, maka diikatlah kain kapannya tadi. Wa yudau bitabutin indal hanafiyati, kemudian dimasukkan ke dalam peti. Wa yusqalu bi syai'in kahajarin liursuba indal hanabilati, kemudian dikasih batu lah. Jadi mayat tadi diikat, masukkan ke dalam peti mayat. Peti mayat tadi diikat lagi dengan batu, kemudian ditenggelamkan. Itu menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Malik, wala yusqalu indal malikiyati, jangan dikasih batu, kata Imam Malik. Wa yulqa fil ma'i, tetapinya kata Imam Malik, tenggelamkan dia ke air, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ala syakil aiman, menghadap dengan bahu yang sebelah kanan, tetap seperti menghadap kubur juga menghadap kiblat. Itu Imam Malik aja lah, jangan diberati, biarkannya tenggelam sendirinya. Iya, siapa tahu tidak tenggelam lah, datang ikan hiu atau ikan paus, ditelannya seikungan. Kenyang ikan paus, kenyang ikan hiu. Jadi maksud daripada Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal ini supaya ditenggelamkan, supaya jangan ada binatang laut yang memakannya. Wa qala Syafi'iyah, berkata Imam Syafi'i, yuj'alu bainal lawhaini wa yulqa fil bahri. Imam Syafi'i mengatakan, dijadikanlah mayat tadiati di antara 2 papan. Wa yulqa, dan dilempar fil bahri, di laut. Li'annahu rubbama, barangkali dilarutakan, bahasa Banjarnya nih. Nah, ini bahasa Banjarnya, dilarutakan. Dia apa? Diapungkan. Nah, diapungkan di dalam laut, barangkali
nanti dia sampai di tepi pantai, kemudian orang akan menguburnya. Itu Imam Syafi'i. Harapan Imam Syafi'i ini beda dengan harapan yang lain, lah tetap diletakkan di atas dua papan, dilempar ke laut, barangkali nanti dia sampai di tepi pantai dengan sendirinya, kemudian dikuburkan orang. Fa in kana ahlu sahili kuparan, maka jikalau ada tepi pantai, nah itu ada daratannya, ternyata daratan tadi itu orang-orang non muslim semua, ulqiya fil bahri, tenggelamkan aja kata Imam Syafi'i, ketimbang dapat orang non muslim. Wara'al jumhuru aula, wara'al jumhuru ula, sepakat tiga mazhab ula, pendapat yang pertama, artinya mayat tadi itu dibuat dalam peti, inilah dalam peti, kemudian ditenggelamkan memakai batu. Itu tiga mazhab sepakat. Li'annahu yuhsalu bi sitru al-maqsudu min dafnihi, karena bahwasanya ditenggelamkan dengan peti-peti mayat tadi itu lebih menutup yang dimaksud daripada menguburkan mayat, karena menguburkan mayat itu kan menutupi auratnya. Wa alqa'uhu bainal lawhaini ta'ridun lahu litaghayyuri wa hataki. Nah, ini komentarnya nih lah. Adapun melempar dia di atas laut, di antara diletakkan di atas dua papan seperti Imam Syafi'i tadi, itu ta'ridun lahu, itu mendatangkan apa? Hatki itu meruntuhkan kehormatan si mayat. Nanti belum tahu sampai lagi, belum mau sampai ke daratan sudah tinggal sisa tulang, bangkai-bangkai apa, kulit-kulitnya tadi dimakan burung-burung misalnya, apalagi burung yang senang bangkai-bangkai itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Lalu yang lebih banyak diperpegangi oleh tiga mazhab adalah ditenggelamkan. Bagaimana mayat yang seperti ini? Insya Allah yang namanya Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup sampai sekarang, sampai bertemu dengan Imam Mahdi, menjadi pengikut daripada Imam Mahdi nantinya, beliau yang akan membawakan mayat orang-orang Islam yang tenggelam di dalam dasar laut. Itu Nabi Khidir alaihissalam, yang pernah berguru dengan Ibnu Abu Hanifah itu selama 30 tahun. Itu luar biasa. Sampai-sampai seorang nabi lah, memang ada khilaf ya, ada mengatakan nabi, ada wali Allah Ta'ala yang pernah berguru dengan Imam Abu Hanifah. Zamanun dabni, waktu menguburkan. Nah, jadi jangan ada lagi pertentangan adalah waktu menguburkan, ini tidak usah. Al-abdul dabnu naharan, yang paling abdul itu adalah menguburkan siang hari. Wa fi ghairi awqati tulaqturuhu salatu fiha, dan pada waktu-waktu yang tidak dimakruhkan kita melaksanakan sholat sunat di sana. Sebelum zuhur dikuburkan, pada waktu tegak matahari, inilah sebelum azan tuh. Nah itu kan pada waktu tegak matahari itu makruh, itu waktu yang makruh. Habis sholat asar termasuk makruh. Wa yajuzu wa la yukrahu dabnu lailan, dibolehkan dan tidak dimakruhkan menguburkan pada waktu malam. Wa huwal mukhtaru indal hanafiyati wa syafi'iyati wal hanabilati, inilah pendapat daripada tiga mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya tidak makruh menguburkan mayat itu pada waktu malam hari. Bahkan Imam Syafi'i saja yang memperbolehkan adalah menguburkan itu pada waktu yang dimakruhkan. Habis sholat asar itu makruh sholat sunat. Nah, pada waktu tegak matahari sebelum sholat zuhur dikuburkan. Pada waktu selesai sholat subuh itu dimakruhkan kita sholat sunat. Nah, dikuburkan misalnya pada waktu itu tidak apa-apa kata Imam Syafi'i. Kama zakarul Bukhari, sebagaimana dalil lah di dalam bahari bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pun dupina lailan, Nabi SAW sendiri pun dikuburkan pada waktu malam. Kama zakar Ahmad an Aisyah, sebagaimana menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal yang sampai sanad beliau kepada Sayyidatina Aisyah, wadufina Abu Bakrin bil laili,
Abu Bakar As-Siddiq pun dikuburkan pada waktu malam. Kama dzakar Bukhari, sebagaimana menyebutkan Imam Bukhari, ta'likan fi babi dafnil bil laili, digantungkan pembahasan ini di dalam bab menguburkan pada waktu malam. Wadupina sahabatu insanan bil laili. Nah, dan dikuburkan sahabat-sahabat insanan, manusia yang banyak, bil laili pada malam hari, fi hali hayati rasuli alaihi salam, pada waktu Rasulullah masih dalam keadaan hidup. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun banyak yang meninggal dunia dikuburkan Rasulullah SAW itu pada malam hari. Ini sebagai dalil apabila masih bisa siang. Apabila mayatnya ini banyak luka-luka, sudah dijahit-jahit sudah juga, takutnya membusuk lukanya tadi, habis dijahit tadi, kita kuburkan malam, kuburkan aja malam. Tidak usah menang siang. Siapa tahu nanti adalah yang bekas dijahit-jahit tadi pas sampai siang harinya berbau busuk, lalu bikin fitnah orang yang mau coba aja nih ahli macam nanti. Jadi kalau masih sempat misalnya dikuburkan malam, sempatkan malam. Bila tidak sempat juga, mau tidak mau pagi. Ma yuqalu inda dafni, apa yang dibaca pada waktu kita menguburkan mayat. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusanu ayazida fi du'ai ma yunasabul halu. Disunatkan pula menambahi doa sesuatu yang menambahkan kepada keadaan, yang dinisbahkan kepada keadaan di dalam kubur. Allahumma ajirha, ya Allah lindungilah jenazah ini minasyaitan wa min adabil qabri, daripada azab kubur. Allahumma jafil arda an jambaiha, ya Allah lebarkanlah bumi ini an jambaiha, daripada sisi-sisi kuburan. Wa sa'id ruhaha, dan naikkanlah rohnya. Walakiha minka ridwanan. Allahumma, kalau di dalam riwayat daripada Imam Ibnu Munzir, anna Umar kana idza sawa alal mayyiti, bahwasanya kata Ibnu Munzir, ini sahabat Rasulullah, meriwayatkan bahwasanya apabila Umar itu menguburkan orang, ini sahabat inilah melihat Sayyidina Umar setelah diratakan Sayyidina Umar kuburan-kuburan sahabat-sahabat yang meninggal dunia, Sayyidina Umar itu mengatakan, Allahumma aslamahu ilaika al ahlu wal malu wal ashiratu wa dambuhu azimun faghfir lahu. Ya Allah, keluarganya telah berserah diri, menyerahkan diri mayat ini kepada Engkau. Wal malu, hartanya juga diserahkan sudah. Wal ashiratu, dan keluarganya pun menyerahkan kepada Engkau. Wa dambuhu azimun, sedangkan mayat ini wahai Allah banyak dosanya. Faghfir lahu, maka ampuni dosanya wahai Allah. Nah, ini doa yang dibaca Sayyidina Umar di waktu setelah meratakan kubur para sahabat-sahabat yang pernah dikuburkan oleh Sayyidina Umar. At-talqinu ba'da dafni, membaca talqin setelah mengubur, ini pada masa wafatnya Rasulullah SAW pernah dikerjakan para sahabat. Min asril awal, pada waktu masa pertama 100 tahun ke atas, artinya tahun 99 Hijriah 98 sampai kepada wafatnya Rasulullah itu sahabat membaca talqin. Cuma pada waktu asar yang kedua ini timbul sudah mulai Wahabi, lalu banyak yang mengatakan bid'ah, sesat masalah talqin, padahal di dalam kitab sini diceritakan banyak para sahabat yang mentalkinkan para sahabat-sahabat yang lain. Insyaallah minggu yang akan datang kita bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan berkah kita menurut ilmu agama ini Allah Ta'ala mewafatkan kita husnul khotimah, diwafatkan kita husnul khotimah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi barik wasallim ajma'in.
Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadana wa ma asrarna wa ma alana wa ma anta alim bina antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.